Perkenalkan, nama saya Toyota Kosahi dengan NIM 535 Perkenalkan, nama saya Chandra Sama dengan NIM 535220128. Perkenalkan, nama saya Marento dengan NIM 535220130. Perkenalkan, nama saya Henok Mikael dengan NIM 535220154. Perkenalkan, nama saya Carlos Fernando Haryadi, NIM 535220156. Ya, perkenalkan, nama saya Dustin Melekin dengan NIM 535220157. Perkenalkan, nama saya Hans Christian dengan NIM 535220159. Perkenalkan, nama saya Aditya Indra Raja dengan NIM 535220160. Perkenalkan, nama saya Novandria Aprilian dengan NIM 535220165. Perkenalkan, saya Ridwan Kautsar Dwi Julianto, NIM saya 535220267. Kami dari kelompok CS Kental akan menjelaskan cara pemasangan beberapa komponen pada PC, yaitu ada CPU, CPU cooler, VGA, RAM, dan juga hard disk. Yang pertama ada CPU, yang akan dijelaskan oleh Dustin. Baik, saya akan menjelaskan cara pemasangan prosesor. Pertama kita lihat dulu mana bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan prosesor itu terdapat letters atau lekukan U. Terus bagian belakangnya itu ada nampak lubang kecil gitu atau kosong. Nah, di situ setelah bisa menentukan bagian depan dan belakang, kita pasang di dalam pen prosesornya, kita masukkan lalu kita tutup atau kita kunci. Terus jangan lupa kita tutup, setelah itu kita putar balikan pinnya biar dia bisa terkunci. Sekian dari saya. Fan cooler atau kipas pendingin adalah alat untuk menjaga temperatur di dalam selubung komputer. Kipas ini dapat membuat seluruh komponen perangkat keras komputer terjaga dengan baik dan tahan lama. Seperti di video, cooler yang kita lihat wajib ada karena dengan adanya cooler dapat memasukkan udara dingin dan membuang panas ke luar casing PC. Di sini saya akan menjelaskan cara memasang CPU cooler. Pertama yaitu siapkan CPU cooler dan pasta prosesor. Dua, PC prosesor yang sudah terpasang dan CPU cooler dengan pasta yang sudah dipersiapkan tadi. Kemudian pasangkan CPU cooler tepat di atas prosesor yang sudah terpasang, lalu kencangkan pengunci pada CPU cooler. Lalu kita persiapkan RAM yang baru, kita perhatikan lekukan pada RAM dan slot, pastikan lekukan pada RAM sejajar dengan celah pada slot di motherboard, karena jika tidak, RAM tidak dapat dipasang. Lalu kita dorong RAM secara perlahan ke bagian dalam slot. Lalu kita beri sedikit tekanan pada kedua ujungnya sampai terdengar suara klik. Jika sudah, maka artinya RAM sudah terpasang dengan baik. Lalu fungsi dari RAM ini adalah untuk tempat penyimpanan data yang diperlukan oleh prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Berikutnya saya akan menjelaskan cara memasang GPU. GPU dipasang pada slot PCIe yang tersedia pada motherboard kita. Caranya cukup mudah, kita hanya perlu memasangnya di slot tersebut. Kemudian kita perlu mengecek GPU yang kita gunakan apakah perlu menambahkan konektor tambahan ke power supply untuk power tambahan atau tidak. Namun jika tidak memerlukan, maka setelah kita pasang di slot PCIe tersebut, GPU tersebut dapat kita gunakan. GPU atau Graphic Processing Unit yang berfungsi menangani semua operasi grafis dan tampilan pada komputer. GPU dibangun dengan arsitektur paralel sehingga mampu memproses data grafis secara bersamaan. Ada dua jenis arsitektur GPU, yaitu AMD dan NVIDIA. Masing-masing memiliki fitur dan kelebihan tersendiri.
AMD lebih baik untuk rendering multithread. Sementara GPU Nvidia lebih kuat untuk deep learning dan ray tracing. Kinerja GPU ditentukan oleh jumlah core. Semakin banyak core yang terdapat pada GPU tersebut, maka semakin cepat pula GPU tersebut memproses grafik. Generasi terbaru sudah mencapai ratusan hingga ribuan core. GPU juga menggunakan VRAM atau video RAM yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data grafis. Semakin besar kapasitas VRAM tersebut, maka semakin banyak data grafis yang dapat ditangani secara bersamaan tanpa harus mengambil dari sistem RAM. Dalam GPU juga terdapat clock speed atau kecepatan yang semakin tinggi clock speed-nya, maka semakin cepat GPU tersebut bekerja. Namun, ini juga berdampak pada konsumsi daya GPU dan juga suhu GPU tersebut. Oke, saya akan menjelaskan langkah memasang hard disk. Langkah pertama yaitu pemasang hard disk, yaitu dengan jumper hard disk. Jumper berada di belakang bagian hard disk dengan terdiri dari 3-5 pasang pin. Jika hard disk dipasang berjumlah 1 settle, jumper pada posisi master. Jika jumlahnya 2, posisi slave. Angka kedua selanjutnya itu pasang kabel data SATA pada port data di bagian belakang hard disk. Pasangkan kabel yang satu dengan port data di hard disk. Pasangkan satu ujung kabel data pada port SATA atau primary SATA pada MOBO. Caranya pasang mirip dengan cara memasang ke hard disk. Langkah ketiga, pasang kabel power supply ke hard disk. Jika power supply yang tipe lama, bisa digunakan kabel power converter, pasang keduanya dengan tepat. Selanjutnya pasang hard disk dengan drive by. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara memasang HDD atau hard disk pada komponen PC. Untuk langkah yang pertama, siapkan kabel SATA. Kabel SATA hard disk ini biasanya bawaan dari motherboard. Untuk langkah yang selanjutnya, cari kabel power SATA di power supply. Di PSU atau power supply ini terdapat banyak kabel. Di sini silahkan mencari kabel power SATA, bentuknya tipis dan portnya seperti huruf L. Untuk langkah selanjutnya, masukkan hard disk ke casing. Kalau sudah, baut dan kencangkan. Tujuannya itu supaya getaran hard disk bisa diredam dan tidak cepat rusak. Untuk langkah selanjutnya, sambungkan kabel SATA ke motherboard dan hard disk. Hubungan kabel SATA ke port yang sudah tersedia di motherboard biasanya ada di dekat slot RAM. Kemudian hubungkan lagi ujung lain dari kabel SATA ke hard disk. Untuk langkah yang terakhir itu sambungkan kabel power SATA ke hard disk. Nah, langkah yang terakhir ini sambungkan kabel power SATA dari PSU ke hard disk. Pastikan pemasangan di sini sudah benar atau tidak longgar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.